Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen yang berbuat itu. Gemparnya tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Luar biasa. Nggak masuk akal. Kalau Tuhan turun sendiri dengan caranya, maka itu kita harus bertobat dari logika kita sendiri. Setuju kok saya katakan ini? Kita harus bertobat dari logika kita sendiri, supaya kita tahu ke arah mana perjalanan sejarah ini. Apa yang Tuhan maksudkan yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada juga sudah lama ada. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Dia buat akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu gak bisa ditambahin, gak bisa dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Pernah saudara rangkum dalam satu kata? Jawabannya sejarah. Betul tidak? Sejarah itu sebuah fakta yang tidak bisa diubah. November 85, rahasia ini mulai muncul. Ada apa? Saya kaget hari itu. Saya nggak akan lupa peristiwa itu. Tiba-tiba papa saya berkata gini, Daniel, kamu carikan sebab. Apa sebabnya bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saya bilang, kok aneh-aneh. Apa urusannya? Ya saya tahu dalam sejarah. Karena Inggris punya jajahan paling luas sedunia ini. Sehingga Inggris punya julukan negara yang nggak pernah mataharinya terbenam. Jadi yang mana? Itu tadi kata sejarah. Apa bahasa Inggrisnya sejarah? Saya senyum. Kenapa papa tanya begitu? Ya saya jawab history. Oke, kamu tahu Daniel arti kata itu? Saya bilang dia sejarah. Bukan dia terangkan apa. Ternyata history itu ada 3 kata. His love story. Saya menangis. Jadi sejarah itu adalah kisah kasih Tuhan kepada manusia di dunia. His love story. History. Kisah tentang Dia. His story. Jadi sejarah itu adalah cerita tentang Dia. His story. Itu November 85. Saudara, sejak hari itu apa saja yang saya lakukan, saya alami dalam hidup. Saya nggak pernah bergumul, saya nggak pernah panik, saya nggak pernah merasa berat. Saya cari dulu sejarahnya apa ini. Kenapa bisa begini? Kenapa? Karena dari sejarah itu kita bisa mengamati. Nah hebatnya his story itu nggak cuma untuk masa lalu. Historinya itu pun sampai masa yang akan datang. Nah betul tidak saudara? Kalau history itu storynya manusia, yaitu semuanya masa lalu. Kita nggak bisa buat cerita masa datang, belum sampai ke sana kok. Betul tidak? Tapi karena Yesus yang mendahului kita sebelum kita sampai ke hari esok, maka itu Dia punya his story untuk masa yang akan datang juga. Pak Hendri, carikan sejarahnya. Itu yang sekian hektar itu apa yang Tuhan mau? Gampang nanti. Saya ulangi lagi. Kenapa saya nggak pernah khawatir akan hidup? Saya nggak pernah takut akan hidup. Untuk apa saya pusing-pusing? Papa sudah menyelesaikan semua. Saya tinggal baca skenario-nya lagi saja. Apa skenario-nya? Mau kemana ini? Nah, masalahnya di sini. Jangan tergesa-gesa amin dulu. Kenapa? Ayo kita baca 1 Yohanes 5:19. Ini masalah. 1 Yohanes 5:19 ya. Masalahnya di sini. Karena ada kunyuk jelek satu itu yang ikut-ikut saudara. Ngerti? Siapa dia? Iblis itu tadi. Nah, ayatnya ada di 1 Yohanes 5:19 yang jelas mengatakan di situ. Kita ini semua berasal dari Yahweh, dari Tuhan kita. Tidak ragu-ragu bukan? Tapi sekalipun kita berasal dari Bapa yang kudus itu, kita tinggal di mana? Ini masalahnya. Tinggal di bumi. Lalu bumi seperti apa? Baca baik-baik. Seluruh dunia bagaimana? Di bawah kuasa si jahat. Nah ini masalahnya. Ternyata si jahat. Nah si jahat ini yang mengacak-acak skenario itu. Saya tidak tahu berapa banyak hamba Tuhan sejak tsunami Aceh. Itu khotbahnya seperti ini. Saya salah satu dari yang sedikit.
Saya salah satu dari sedikit hamba Tuhan yang mengatakan tsunami itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, saya nggak menyembah Tuhan sekejam itu. Dia bunuh orang sebanyak itu. Salah, saudara, itu bukan Tuhan. Kejam kita kalau kita menuduh Tuhan seperti itu. Bahkan hari-hari terakhir ini saya marah betul. Email dikirim kemana-mana, fotokopi disebar. Maaf, saya harus sebutkan, tapi saya nggak mau sebut nama, saudara tahu. Ketika berapa pendoa kumpul 28 Februari lalu, ada yang pernah baca emailnya? Akan ada tsunami di beberapa tempat, lalu Pulau Bali tenggelam, nanti begini, nanti begitu. Saya tentang itu. Ini kalau orang Bali dengar, marah betul. Ditulis jelas dalam nubuatan itu. Mengapa Tuhan akan tenggelamkan Pulau Bali? Sebab itu pusat penyembahan berhala. Bayangkan ini nubuat apa? Ayo jujur, kalau kita jadi orang Bali tersinggung gak? Kenapa gak mikir itu kok disebarkan sudah kemana-mana? Ada yang terima itu? Menyedihkan sekali. Ada yang dengar langsung juga. Saudara, saya gak percaya. Saya mau uraikan Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 19. Dengar baik-baik. Bencana alam, termasuk tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin, dan semuanya. Itu bukan papa kita. Itu setan semua. Ini ayatnya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita yang milik dia, berasal dari dia, tinggal di bumi yang dikuasai si jahat. Seluruhnya, kata seluruhnya kita harus ngerti. Berarti nggak ada sejengkal tanah pun yang tidak milik mereka. Karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, maka setan bisa seenak-enaknya mengobrak-abrik, jungkir balikkan, dan mengacaukan semua penyakit-penyakit yang aneh-aneh, narkoba dan sejenisnya. Itu ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 19. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita harus sadar. Ada yang ngotot. Ya tapi kan di kitab Yeremia, kitab Yeskiel, Tuhan bisa menghukum. Saya percaya, tapi baca baik-baik. Papa tidak akan menghukum suatu bangsa atau suatu negeri sebelum dia kirim utusannya untuk memberi peringatan. Ingat Niniwe, ingat Sodom Gomora, ingat zaman Nuh. Semua diperingatkan dulu. Jujur, siapa pernah memperingatkan Aceh? Siapa pernah berteriak kepada Pulau Bali? Belum ada. Jangan berkata itu hukuman Tuhan. Tuhan tidak sekejam itu. Saya katakan lagi, kalau saudara percaya yang saudara sembah sekejam itu, saya nggak percaya. Saya akan cari yang lain. Apalagi firman Yohanes 8 mengatakan, siapa pembunuh manusia sejak semula? Jawab, iblis pembunuh manusia sejak semula. Tuhan kita bukan pembunuh. Sekejam apapun dia. Kalau saya pakai kata, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia langsung habiskan. Apa susahnya bunuh 2 orang terus buat lagi? Gampang buat dia buat lagi. Loh, betul tidak? Kenapa dia nggak pakai cara itu? Maka itu saya minta jangan sebarkan hasil doa dan nubuat 28 Februari. Ngeri, saudara. Aduh, kita harus minta maaf pada orang Bali itu. Enak saja, Pulau Bali lenyap. Loh, kenapa mikir begitu? Betul nggak? Terus ada lagi kata Bojonegoro akan kena tsunami. Saya baca itu. Ini yang nubuat nggak ngerti peta. Bojonegoro itu jauh dari laut. Bagaimana bisa kena tsunami? Bojonegoro itu daerah Jawa Timur. Ya kenapa itu disebarkan, nggak diteliti dulu? Apa tujuan utama? Karena di situ ada nama-nama orang yang belum ditulis. Maaf saya berkata, orang karismatik senang sensasi. Betul nggak? Orang karismatik senang sensasi. Supaya kalau kejadian, nah betul toh, aku hebat toh. Nah, ini kan jadi sombong. Nggak perlu. Harus itu nggak usah ditulis nama.
Biar semua kemuliaan bagi Tuhan.